Puncak Bogor. Salah satu wilayah yang sering dikunjungi oleh penduduk Jakarta saat akhir pekan atau weekend panjang. Termasuk saya. Bersama keluarga menyewa villa tersebut atas rekomendasi saudara saya. Villa ini termasuk cukup besar. Terdapat 4 kamar, 1 ruang TV, dan 1 dapur. Terdapat halaman yang cukup luas di depannya untuk parkir mobil dan juga ada pohon besar. Saya nggak tahu itu pohon apa, tapi terlihat menyeramkan. Saya termasuk orang yang sensitif dengan dunia gaib. Kalau saya datang ke suatu tempat, sudah pasti akan tahu apakah banyak penghuni lainnya atau tidak. Dan kesan saya saat pertama kali datang ke villa ini adalah merinding. Saat datang pun, saya sempatkan untuk meminta izin agar mereka tidak mengganggu saya dan keluarga yang berniat ingin melepas penat dari riuhnya kota Jakarta. Tapi di sisi lain, saya penasaran dengan tempat ini. Lebih tepatnya, saya penasaran ada kisah apa di balik besarnya villa yang bentuknya modern seperti ini. Untuk orang awam, pasti tidak akan percaya, karena memang tidak terlihat menyeramkan. Oh iya, saat kita sampai pun, langsung disambut oleh laki-laki yang berperawakan cukup tua. Nama beliau adalah Pak Barito, nama samaran. Beliau ditugaskan oleh sang pemilik untuk menjaga villa ini. Beliau tidur di rumah kecil yang berada tepat di belakang villa. Padahal beliau asli orang situ, tapi lebih memilih tinggal di sana karena anak-anaknya sudah menikah, lalu merantau dengan suaminya. Sementara istrinya sudah cukup lama meninggal dikarenakan sakit. Oke, sekarang kita mulai ceritanya. Hari sudah menjelang malam. Saya akui saat malam tiba, suasana di dalam villa cukup berubah drastis dibandingkan saat siang hari. Tapi untuk orang yang tidak bisa merasakan, pasti akan merasa biasa saja. Itulah yang jadi niat saya untuk menghampiri Pak Barito. Menjaga villa yang cukup besar dan aura mistis yang kuat bukan hal yang mudah. Dalam pikiran saya, pasti Pak Barito sering mengalami hal aneh selama menjaga villa ini. Setelah sholat isya, saya menuju teras villa, sembari melihat sekeliling halaman villa yang gelap dan juga pohon besar di depan. Mau tahu ada apa? Koloni kuntilanak. Ya, itu yang saya lihat. Mereka semua berkumpul di pohon tersebut. Ada yang duduk di batang pohon, ada yang tertawa cekikikan, ada yang terbang warawiri dan warna-warni bajunya. Saya sudah biasa melihat yang seperti itu, jadi ya tidak kaget. Pandangan saya langsung mengarah ke gerbang villa. Ada 2 sosok hitam besar berdiri di antara pagar villa. Sosok tersebut terkesan seperti penjaga. Entah menjaga dari apa, tapi ya seperti itulah kesan saya saat melihatnya. Bisa menjaga dari kiriman gaib atau dari pencuri. Tak lama, Pak Barito muncul dari arah belakang villa dan menyapa saya. "Dek," sapanya dengan senyum. Iya Pak," sapa balik saya dengan senyum juga. "Saya mau ke warung, ada yang mau titip nggak Dek?" tanya Pak Barito. "Nggak ada Pak." Beliau pun langsung menuju luar villa, lalu saya kembali masuk ke dalam karena ibu memanggil untuk makan bersama. Sebenarnya villa ini nyaman, tapi untuk yang paham dengan dunia lain, akan jadi gangguan tersendiri dengan hawa-hawanya. Begitupun dengan saya, semakin lama dada terasa sesak dan juga terasa semakin gerah. Saya pun langsung menuju teras depan. Sumpah, saya tidak kuat dengan rasa gerah di dalam, terasa sumpek rasanya. Saya memutuskan untuk jalan-jalan sedikit di halaman depan villa, sembari menikmati hawa dingin puncak. Saat sudah di depan pagar villa, saya menoleh ke kanan dan langsung terlihat rumah kecil dengan lampu redupnya. Saya hampiri dan secara kebetulan Pak Barito keluar dari arah dalam. "Loh Dek, di sini ngapain?" tanya Pak Barito. Enggak Pak, saya cuma jalan-jalan aja, nikmatin hawa dingin. Habis di dalam gerah banget." "Gerah? Kok bisa?" tanya Pak Barito yang heran. Belum saya jawab pertanyaannya, Pak Barito langsung memotong. "Sudah, gak usah dijawab, saya paham kok," ucap Pak Barito sembari tersenyum. Beliau pun langsung mengajak saya duduk di bangku depan rumahnya
dan memulai berbincang dari asal mula beliau berjaga di sini hingga kejadian mistis yang beliau alami. Saya pun langsung fokus mendengar ceritanya. Beliau sudah berjaga di villa ini selama 10 tahun lebih, mulai dari sang istrinya masih ada hingga wafat. Awalnya beliau berdua di sini dengan sang istri, dan saat meninggal, beliau ragu apakah ingin lanjut menjaga villa ini atau tidak. Kebutuhan sehari-harilah yang jadi pertimbangan beliau untuk tetap berjaga. Di samping itu, rumahnya yang asli juga tidak ada siapa-siapa. Maka beliau jual rumah tersebut dan tinggal di sini. Udah ngalamin hal apa aja di sini? Tanya saya penasaran. Maksudnya, Dek? Iya, Bapak udah ngalamin kejadian serem apa aja selama jaga villa ini? Oh, itu. Banyak lah, Dek. Jawabnya sembari tertawa kecil. Ceritain dong, Pak. Minta saya. Bingung saya juga, Dek. Mau mulai dari mana? Ya, Bapak mulai dari pertama kali diusilin sama penghuni sini aja, Pak. Pak Barito pun terdiam sejenak. Beliau seperti sedang mengingat kejadian demi kejadian. Awal mula saya digangguin, yaitu pas udah sebulan jaga di sini, Dek. Kalau nggak ada yang sewa villa ini, setiap pagi dan sore, saya bersih-bersih dari dalam sampai luar. Nah, saat saya sedang bersihkan bagian dalam rumah, pintu lemari kaca terbuka sendiri. Lemari kaca yang di atas itu, Pak? Iya, yang di lantai 2 itu. Kalau adek perhatiin, lemari itu kan jauh dari jendela, dan juga saya ingat banget, gak ada angin waktu pintu lemari kaca itu terbuka. Terus, Pak? Ya, saya nengok dong. Sempat bingung, kok bisa kebuka sendiri. Saya lihat jendela jauh, udah gitu kan cukup berat pintunya. Tapi kenapa bisa kebuka sendiri? Ya, saya tutup lagi aja. Di situ masih masa bodoh saya. Saya lanjut bersih-bersih lagi. Kali ini bersih-bersih kamar. Nah, setelah selesai bersih-bersih kamar, saya lihat pintu lemari kaca itu kebuka lagi. Bingung dong saya. Saya mikir masa ada yang iseng, sementara saya sendirian di dalam. Mungkin rusak, Pak? Tanya saya. Ya enggak toh, saya sedang bersih-bersih dan baru kalau itu kebuka sendiri. Jawab Pak Barito. Terus gimana, Pak? Saya tutup lagi. Nah di sini saya udah mulai merinding. Pas tutup pintu lemari itu, langsung saja saya buru-buru turun ke bawah. Berarti itu pertama kalinya dalam hidup Bapak diganggu sama mereka? Tanya saya yang penasaran. Oh enggak, dulu sebelum jaga villa ini, kan saya sering ronda malam juga. Dan kadang suka diisengin, dilempar batu lah, kadang pasir, Dek. Cuma kan tetap aja, walau sering gimana pun, kalau diusilin, ya merinding juga bawaannya. Jelas Pak Barito sembari tertawa. Walah, kirain belum pernah, Pak. Terus apalagi, Pak? Pak Barito kembali diam sejenak mengingat-ingat. Ini kejadiannya pas maghrib. Saya ke lantai 2 buat nyalahin lampu. Setelah nyalahin, saya turun ke bawah. Tapi pas di tengah tangga, saya dengar bunyi ceklek gitu. Saya berhenti dan lihat ke atas, lampunya mati lagi. Kan kedengeran ya kalau ada yang pencet saklar lampu. Nah, itu yang saya dengar. Saya naik lagi, saya nyalahin lagi. Pas turun, mati lagi. Begitu sampai 3 kali, Dek. Saya bolak-balik. Sampai akhirnya, saya ngomong aja sendiri. Mohon maaf kalau ngerasa terganggu. Saya nggak ada niatan jelek. Saya nggak ada niatan jelek sama sekali. Tolong jangan ganggu saya. Setelah saya bilang gitu, saya nyalain lagi lampunya. Dan sudah enggak mati lagi. Padahal mah saya udah merinding banget saat itu. Ngerti ya mereka pas Bapak ngomong gitu? Tanya saya sembari tertawa kecil. Ya nggak tahu kalau itu, jawab Pak Barito sembari tertawa. Terus Pak, lanjut. Kalau ini kejadiannya pas maghrib juga, di lantai bawah sekarang. Kadang saya suka iseng nonton di ruang TV, kalau males buat balik ke sini doang, Dek. Nah, pas saya lagi nonton TV, ada suara anak kecil ketawa di lantai atas. Samar-samar suaranya, ya saya kira dari TV, kan suaranya ketawa gitu. Tapi saya langsung sadar kalau acara yang lagi saya tonton itu gak ada pemeran anak kecilnya.
Jelasnya nggak ada bagian ketawa, Dek. Tapi di situ, saya masih dengar suara ketawa anak kecil itu, pelan banget. Karena penasaran, saya kecilin volume suara TV, dan barulah saya sadar kalau asal suara tertawa tersebut dari arah atas. Saya cuma diem aja waktu itu, nggak mau ganggu saya juga kan. Gak lama, suara orang lari-lari, Dek, dari arah atas itu. Jelas banget sampai kaget saya. Lari, Pak. Iya, kayak lagi kejar-kejaran gitu. Terus, Pak, saya lihat ke arah atas. Ngeri juga sebenarnya, takut ada yang nongol kan. Suara lari itu mengarah ke tangga, dan saya benar-benar dengan jelas ada yang lari di tangga, tapi nggak ada wujudnya. Cuma suaranya doang. Di situ saya langsung matiin TV dan pergi keluar. Serius, Pak? Dia berani sumpah saya. Fai, tangga di villa tersebut emang terbuat dari kayu. Jadi kalau ada yang jalan ataupun lari akan kedengeran sama kita. Bahkan pas kita lagi di teras depan pun tetap kedengeran. Berarti cukup usil juga ya, Pak, penghuni lain di villa ini. Ya mungkin sih niat mereka nggak usil, cuma mungkin nggak sengaja aja saya dengar atau lihat, Dek. Iya juga sih, Pak. Tapi pernah lihat penampakan nggak, Pak? Secara jelas gitu. Tanya saya yang makin penasaran. Kalau lihat jelas, pernah beberapa kali, Dek. Oh ya? Di mana tuh, Pak? Di dalam pernah, di luar juga pernah. Ceritain dong, Pak. Kalau lihat wujud, itu pas saya mau ganti lampu kamar yang di ujung itu. Kamar yang di ujung?